Bro, jujur aja, kalau lu lagi di lampu merah, terus lu lihat driver ojol di depan lu pakai jaket yang agak kusam, tapi di helmnya ada stiker alma mater universitas ternama, apa yang pertama kali muncul di kepala lu? Sayang banget ya. Atau mungkin yang lebih kejam, wah dia orang yang gagal. Sekarang gue balik pertanyaannya, kalau fenomena ini cuma menimpa satu atau dua orang, oke, mungkin itu masalah personal. Tapi kalau ini sudah jadi fenomena jutaan orang, di mana data menunjukkan peningkatan drastis pekerja informal bergelar sarjana di tahun 2026 ini, apakah masih bisa kita sebut kegagalan individu? Atau jangan-jangan ini adalah bentuk adaptasi paling jujur yang nggak kita pahami? Kita terlalu sering menilai hasil akhir tanpa mau ngerti sistem busuk yang ada di belakangnya. Hari ini di Asia Analis, kita nggak akan cuma bahas nasib, kita akan bedah struktur ekonomi dunia yang lagi berantakan. Kita bawa pemikiran tokoh ekonomi besar dan kita pakai kacamata stoikisme buat ngatur ulang mental lo agar nggak cuma sekedar pasrah sama keadaan. Siapkan kopi lo, karena ini bakal panjang, brutal tapi sangat realistis. Bagian 2, realitas sistem, the perfect storm. Kenapa banyak sarjana jadi ojol? Jawabannya bukan karena mereka malas melamar kerja. Kita lagi ada di tengah-tengah perfect storm ekonomi. Yang pertama, tekanan global dan geopolitik. Dunia tahun 2026 ini nggak baik-baik aja. Perang Rusia-Ukraina yang belum kelar sudah ditambah dengan ketegangan Amerika vs Iran di Selat Hormuz. Lu tahu dampaknya? Jalur 20% minyak dunia terganggu. Begitu energi mahal, semua harga naik, pangan naik, logistik naik, inflasi meledak lagi. Yang kedua, lapangan kerja formal yang menciut. Siap tahun, lulusan universitas terus bertambah, tapi posisi di kantor tetap terbatas. Di sisi lain, perusahaan lagi dalam mode efisiensi gila-gilaan karena biaya personal naik dan teknologi AI mulai menggantikan posisi administrasi. Tokoh ekonomi Nouriel Roubini yang memprediksi krisis 2008 pernah menyebutkan bahwa kita sedang memasuki era Great Stagflation. Pertumbuhan ekonomi lambat tapi harga-harga melambung tinggi. Di kondisi kayak gini, bisnis kecil tertekan dan perusahaan besar berhenti merekrut. Hiring freeze. Yang ketiga, ojol sebagai katup pengaman atau buffer. Jalur ojol jadi pilihan bukan karena impian, tapi karena ini adalah jalur paling cepat untuk bertahan hidup. Nggak perlu proses rekrutmen berbulan-bulan. Daftar hari ini, besok bisa narik, besok ada uang buat beli makan. Analoginya gini, perahu karet di tengah badai. Bayangkan, ekonomi sekarang adalah sebuah kapal pesiar mewah yang lagi bocor karena dihantam badai global. Lo adalah penumpang yang punya sertifikat nakoda, gelar sarjana maksud gue. Tapi kapalnya lagi tenggelam dan skoci nggak cukup buat semua orang. Menjadi ojol itu ibarat lo lompat ke perahu karet sederhana. Apakah lo gagal karena nggak ada di kapal pesiar? Nggak. Lo lagi bertahan hidup. Yang penting lo nggak tenggelam. Masalahnya, banyak orang cuma duduk di perahu karet itu sambil meratapi nasib tanpa mendayung ke daratan. Bagian 3, reframe your mind. Disinilah kita butuh strategi mental. Gue mau masukin satu filosofi kuno yang sangat relevan. Filosofi teras maksud gue. Salah satu tokoh stoik Epictetus bilang ada hal yang berada di bawah kendali kita dan ada hal-hal yang tidak. Ini selaras dengan prinsip Jepang Shoganai yang sering gue bahas. Artinya ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah. Tapi dengerin baik-baik. Shoganai atau stoikisme itu bukan pasrah. Terus apa yang di luar kendali lo? Ada kondisi ekonomi global, perang di Timur Tengah yang bikin BBM naik, kebijakan perusahaan yang nggak manggil lo interview, jumlah saingan sarjana yang jutaan. Kalau lo habiskan energi buat marah-marah di media sosial soal pemerintah atau ekonomi yang nggak adil, lo lagi buang-buang bahan bakar mental lo. Terus apa yang ada dalam kendali lo? Cara lo memandang pekerjaan ojol lo.
bagaimana lo mengalokasikan waktu 24 jam lo, apa yang lo pelajari di sela-sela nunggu orderan. Seorang stoik akan bilang, oke, ekonomi lagi hancur nih, gue harus narik ojol buat makan. Suganai, itu realitanya. Sekarang apa langkah terbaik yang bisa gue ambil dari atas jok motor ini? Kalau lo mulai sadar bahwa musuh terbesar lo bukan jaket ojol lo, tapi pola pikir lo yang stuck, tekan tombol subscribe ke Aset Analis. Kita di sini bukan buat jualan motivasi, bro. Kita di sini buat bangun aset paling berharga, mindset strategis. Tulis di kolom komentar, gue terima realita, tapi gue nggak akan berhenti di sini. Bagian 4, insight. Dua tipe sarjana di jalanan. Bro, sarjana jadi ojol itu bukan masalah. Yang jadi bencana adalah kalau lu berhenti di situ tanpa arah. Di jalanan, gue melihat ada dua tipe orang. Tipe pertama, the stuck. Dia nari ojol tiap hari, pulang capek, uangnya habis buat makan dan cicilan, terus tidur. Besoknya diulang lagi. Setahun lewat, dia masih di titik yang sama dengan keluhan yang lebih berat. Dia terjebak karena dia merasa pekerjaan adalah hukuman. Jadi dia nggak punya strategi buat keluar. Tipe kedua, the strategis. Dia tetap nari, tapi dia sadar ojol adalah leveraging atau pungkit. Dia pakai waktu nunggu orderan buat dengerin audiobook bisnis atau belajar skill baru dari HP-nya. Dia sadar ojol adalah modal untuk membangun aset lain. Gimana caranya jadi tipe kedua? Nah, ini langkah realistisnya. Yang pertama, terima posisi. Amor fati, cintai takdirmu. Berhenti bandingin diri lu sama temen lu yang kerja di gedung atau di institusi. Fokus ke langkah kecil. Kalau mental lu masih nolak pekerjaan lu sekarang, energi lu akan habis buat benci diri sendiri, bukan buat maju. Yang kedua, alokasi energi 1-2 jam. Kita tahu narik motor itu capeknya luar biasa, tapi kalau lu nggak sisihkan 1 jam buat belajar skill baru, misalnya digital marketing, editing, atau manajemen stok, lu akan narik seumur hidup. Targetkan 14 hari, konsisten mulai dulu. Yang ketiga, membangun nilai atau value dari kondisimu sekarang. Jangan cuma antar penumpang, belajar komunikasi. Gimana caranya bikin customer nyaman? Itu skill sales. Kenalan sama pemilik warung atau toko tempat lu ambil orderan. Siapa tahu mereka butuh admin sosial atau butuh stok makanan tertentu. Yang keempat, leverage kecil-kecilan. Coba jualan online kecil atau nitip snack ke warung-warung yang perputaran uangnya cepat saat lo lagi rute naik. Di titik 90 hari, lo harus punya minimal 1 sumber uang lain di luar narik motor. Disitulah lo bukan lagi ojol doang, tapi entrepreneur yang lagi transit. Bagian 5, harapan realistis. Kita balik ke pertanyaan awal. Sarjana jadi ojol gagal atau adaptasi? Jawabannya tergantung lo hari ini. Kalau lo biarin diri lo dimakan oleh sistem dan berhenti berkembang, itu kegagalan. Tapi kalau lo jadikan ini sebagai fase untuk memperkuat karakter dan mencari peluang di tengah krisis, itu adalah bentuk adaptasi paling cerdas. Ekonom Joseph Schumpeter punya teori tentang creativity destruction, bahwa krisis akan menghancurkan yang lama, tapi menciptakan ruang buat yang baru. Kondisi ekonomi 2026 yang lagi jelek ini sebenarnya lagi nyaring siapa yang benar-benar punya mental baja. Lo nggak bisa pilih ekonomi dunia bakal membaik atau enggak, tapi lo bisa pilih apa yang lo lakukan besok pagi jam 8. Lo nggak harus ngelawan badai global ini sendirian, bro. Lu cuma perlu tahu mana yang harus lu terima dan mana yang harus lu ubah. Di channel Aset Analis, kita akan terus bedah cara naik kelas dari kondisi tersulit sekalipun.
Kita nggak ngajarin lu ngeluh, kita ngajarin lu naik. Gue Asal Analis, sampai ketemu di episode selanjutnya.